Saudara adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Mantap. Kembali lagi berjumpa dengan Bang Levi. Apa kabar Panjul? Alhamdulillah sehat banget ya. Makin Oke. segar bugar banget ya. Keren. Oke. Lords. Semangat, Ini. tetap semangat. Kemarin kita ngebahas manusia purba, sekarang udah awet muda dong. Ini keturunannya manusia purba ini. Iya, Tapi kita makin ganteng aja. makin turunannya. ganteng kayak Pirolan ya. Yang gerhana. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang Hari Santri. Sempat bulan Oktober tanggal 22 bertepatan Hari ini dengan loh. Hari ini. ini kan tayangnya ceritanya nanti. Nggak apa-apa. Oh, iya. Ini merupakan hari Oh, santri. syutingnya sekarang Hari Santri. Di hari santri kita syuting ya, Oh, membahas iya. tentang kenapa harus ada hari santri. Hari Santri itu bertepatan dengan tanggal 22 Oktober dan disahkan oleh Presiden Jokowi. Ya. Mungkin ada yang bisa dikasih tahu info-infonya kenapa Hari Santri baru ada Presiden Jokowi. Kok pelan-pelan amat kayak diskusi tetangga. Hari santri. Oh, Betul. Nasional ya di Ya. dekade waktu saat ini untuk sekian kalinya kita peringati Hari Santri Iya. Nasional. Kenapa kok Hari Santri? Nanti ada minta lagi Hari Kiai lagi. Sebelum Atau Kiai kan hari- santri dulu kan? Iya, Benar. Hari Ustadz. Ya nggak Iya. apa-apa kan santri udah Oh. general semua Lord. Kalau Lord Rangga sih menyambut gembira dan dengan senang hati. Kenapa Hari Santri diperingati ya? Yes, Lord mendukung penuh dan itu patut kita apresiasi. berikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian sehingga dekade Hari Santri ada di Indonesia merupakan bagian hari nasional. Iya. Kenapa santri? Karena semuanya asalnya dari santri sebelum jadi presiden, Sebelum jadi negara mau ini jadi juga. menteri, mau jadi Kiai. kiai, Iya. atau mau jadi ustadz, mau jadi apa, semua asalnya dari Santri. Basicnya santri dulu. Santri dulu, baru meningkat kepada sesuatu menjadikan diri siapa. Jadi apa saja yang diajarkan di pesantren pun pasti baik-baik juga. Dan itu mengingatkan pasti dong. Dan itu merupakan bagian langkah. Bagaimana Indonesia membangun generasi yang siap tampil Itu basicnya. memimpin dunia. Ya. Memimpin jagat raya itu dari santri dulu. Jadi basic-basic. Seperti Lord dulu santri dulu. Di mana? Ada di Jawa Timur dan Saya pernah juga ada di Bandung. santri dulu. Ya. Iya. Saya ikut sanat pesantren kilat. Ya. Cuman 7 hari udah. Iya, iya. 3 hari. Oh, 3 hari lulus. Belajar wudhu. Iya. Belajar wudhu sama ikro doang saya. Sanat tiap bulan puasa sama sekolah. Nah, kalau dari Bang Levi sendiri nih bercerita tentang Hari Santri itu sejarahnya seperti apa? Ya, pertama tentu kita apresiasi dulu Yes. bahwa tidak mengurangi rasa hormat dengan presiden-presiden sebelumnya. Sebelumnya. Namun ada perhatian khusus dari Presiden Bapak Joko Widodo bahwa dia betul-betul memperhatikan situasi dan kondisi bangsa. Indonesia ke depan harus seperti apa? Yes. Sehingga melihat bahwa ada satu kekuatan bangsa dalam menjaga Republik ini, dalam menjaga kebinekaannya. Iya. Dan itu tidak dapat dipungkiri, jejak rekamnya itu panjang jauh ke belakang sampai kepada sebelum kemerdekaan dan kemerdekaan kita. Nah. Dan itu terlihat bahwa kekuatan itu ada pada santri. Nah, Bang Levi, kenapa tanggal 22? Kenapa nggak tanggal 14 Februari? Oke. Itu Valentine. Iya, itu Valentine. Nggak Oke. boleh santri yang Valentine. Sorry. Ya, sekarang kita pahami dulu. Santri itu memang nama yang khusus di Pulau Jawa. Hanya di Pulau Jawa. Lebih khusus Lebih memang banyak di Pulau nama Jawa. di Pulau Jawa, ya. Kalau di Karena santri sendiri berangkat dari bahasa cantrik. artinya. Cantrik itu bisa dikatakan sebagai seorang empu di masa lalu. Orang pintar, Oh, tolak angin. seperti itu. Ya. Jadi ada transformasi nilai yang ketika Islam datang, kalangan muda cerdas ini kemudian disebutnya sebagai cantrik, Cantrik. santri. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa di masa lalu nih ya, jauh sebelum kemerdekaan, Pangeran Diponegoro Muda adalah seorang santri. Wow. Beliau duduk belajar di pondok pesantren Melangi, Yogyakarta. Kebetulan saya sudah pernah ke sana. Wow.
Dan melihat sampai hari ini semuanya masih terpelihara tua dari tahun 1800 awal. Sejarah dan bukti-buktinya pun ada di sana. Ya? Ada. Namun di Sumatera istilahnya menjadi berbeda. Bukan santri. Sumatera menyebutnya siak. Gitu. Siap. Dan seorang Dr. Muhammad Hatta, dia seorang siak. Siak itu santri. Iya. Maka sampai ada satu daerah di Melayu, Riau disebut siak Indrapura. Artinya santri. orang-orang terpelajar, khususnya di bidang agama, kemudian menyebarluaskan Islam sampai ke wilayah pantai timur Sumatera. Maka ada daerah bernama Siak. Dan di daerah manapun di seluruh Indonesia memiliki istilah-istilah khas seperti ini. Iya. Justru santri itu cuma berbeda bahasa aja ya sebenarnya. Hanya berbeda bahasa. Tapi berbeda juga kalau kita katakan siswa. Siswa lebih dikatakan menempuh jalur pendidikan formal. Sementara santri lebih kepada menempuh jalur pendidikan agama. Ya. Dalam hal ini Ahad. agama, Ya. teologi, dan hal seperti itu. Tapi untuk santri saat ini di Indonesia juga sudah berbaur ya dengan kurikulumnya. Teknologi juga masuk di sana, Ya, termasuk setuju. pengetahuan lain masuk sana. Sudah modern juga ya sebenarnya, tidak hanya belajar Agama saja. agama saja, Ya. juga udah belajar tentang global juga ya. Setidaknya dengan adanya santri, dengan kekuatan santri memberikan sisi persiapan yang dimaksud tadi beliau, Bang Levi tadi mengatakan persiapan sebagai sisi generasi muda kita untuk lebih siap menghadapi tantangan. Ya. Tantangan. Yang pasti adalah tantangan. Kalau menghadapi enak semua mau, Iya, betul. ya. Apalagi semua enak semua mau pasti ya. Pasti enak, Iya. tapi nggak semua enak-enak itu halal. Iya. Nah, itu pasti dibahas pada saat Iya. dunia santri. Iya. Oh, iya. Halal dan haram itu kan Ada semuanya pelajarannya. itu aturan. Iya. Aturan yang mana juga pentingnya untuk baiknya adalah Wis. bagi diri manusia. Tapi itu Lord, sendiri. saya mau nanya Lord, waktu di pesantren Lord ngapain aja? Maksudnya Lord sebagai belajar zikir. santri yang teladan atau Oh, santri teladan. yang Karena saat pemalas? itu saya kebetulan juga sempat nyantren, bentuknya adalah salafi. Ya. Tapi di sana pesantrennya adalah bentuk zikir. Ada satu pesantren cukup besar, dia bisa memberikan teladan pesantren lain. Adanya di Malang Selatan. Lot menyantren di sana dengan pesantren zikir ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Oh, waktu sekolah dasar berarti. ya? Beliau Yai Abdullah Siddiq, almarhum Yai Haji Abdullah Siddiq itu adalah mengajarkan bentuk salafi ya, dalam bentuk zikir sampai ke ma'rifatnya itu. Oke. Lah, Lord di sana termasuk ya juga apa tadi disebutnya Teladan. teladan bukan teladan dari puluhan ribu murid Lord ternyata juga yang terbaik. Karena saat itu, saat lulusannya beliau, almarhum ya, Abaya Siddiq Abdullah ini memberikan ilmu-ilmunya. Diijazahkan ke Lord. Ilmu-ilmunya diijazahkan di Lord. Dan yang menarik adalah di sana dibuatkan tasbih dari jati. Jadi santri itu ada satu kelompok yang membuat khusus itu adalah tasbih-tasbih dari tasbih kecil sampai tasbih yang besar-besar. Dan Lord berikan kenang-kenangan itu dan menjadi satu sebut pusaka. Tasbih jati Tapi- puspo beriring, yang kedua jati puspo bromo. Nggak sembarangan santri dong yang dapatkan itu ya. Berarti. Ya nggak sembarangan ternyata juga karena itu kalau saya ceritakan jadi bisa mengunsur gaib ya, ada gaibnya unsur gaib. Waduh. Karena tasbih suatu waktu bisa jadi Ular. makhluk, Oh, gitu. ular. Seperti cerita Nabi Musa, Iya, tongkatnya. tongkatnya bisa jadi ular. Lord dapatkan dari situ. Wis, mantap Lord. Lah, yang penting menarik adalah Selesai. pesantren itu tidak dibayar Oh, gratis. gratis. Yang membiayain beliau itu yai. Semuanya dari seluruh pakaian sampai makannya setiap hari. Sampai tamu juga ribuan dia datang. Makannya gratis sana. Berarti Jadi dengan dana hikmahnya beliau, dengan nilai hikmahnya beliau mendirikan satu pesantren yang tidak mengungut biaya apapun. wah, amal jariah. Sementara di sana ada 3.000 santri ya.
Bayangkan masih makan 3.000 santri, belum Setiap hari, tamunya iya. setiap hari, Wah, luar biasa. belum pakaiannya dan sebagainya. Cukup mengandalkan hikmah dari tadi. Iya. Itu hasil dari santri. Nah, saya tanya sama beliau juga, dulu sebelum jadi yai, Jadi apa? berangkat dari yai, beliau juga jadi santri dulu. Tadi Iya, benar tadi. jadi makanya Jadi santri dulu. Walaupun santrinya waktu berawal berangkat, mulai ada pondok di musola kecil, kemudian santrinya cuma 8 orang saat itu, dan sampai hari ini puluhan ribu orang. Dan yang menarik tadi, tanpa Mungut mungut biaya. biaya apapun. wah, Udah tinggalnya di situ, makan di situ. mulia sekali ya. sekali, Makanya iya. itu mulia jaya-jaya ya. Mulia jaya. Wah, jadi berangkat dari situ emang hari santri itu harus diperingatkan sih menurut saya. Terus pernah saya baca juga nih buat Bang Levi dan Lord Rangga, tanggal 22 dipilih itu karena ada pesan dari Kiai Hasyim Asy'ari untuk perintah jihad terhadap Belanda. Bagaimana bisa apakah benar bahwa santri itu ikut membantu kemerdekaan Indonesia? Ya, jadi kita pahami begini, setelah kita meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada ketidakpercayaan bahwa bangsa ini bisa menjalankan satu negara. Dan bagi yang mendapat mandat sebagai pemenang perang dunia kedua, terutama di kawasan Pasifik, maka Belanda bisa datang kembali membonceng pihak pemenang, yaitu dalam hal ini Sekutu. Sekutu juga dalam hal ini datang dari Singapura dan sekitarnya, itu Inggris. Nah, ketika mereka datang, dan salah satunya adalah mendarat di Jawa Timur, di Surabaya, itu sudah menimbulkan kemarahan Buat dan kegelisahan warga Jawa Timur. Nah, jadi dimulai dari awal cerita ketika Residen Surabaya, Bapak Sudirman, kemudian menghadap salah satu komandan Sekutu di Hotel Yamato. Itu yang awal mula sejarah. Iya. Nah, oke, siap. Beliau datang ke situ dan meminta bahwa kami ini sudah merdeka. Nggak perlu datang penjajah lagi. Tolong turunkan Bendera. bendera merah putih biru kalian. Dan terjadi kegaduhan. Hotel Yamato itu, Zaman Jepang diberi nama Hotel Yamato. iya. Belanda datang lagi, dulu namanya Hotel Orange. Zaman Belanda. Jepang duduk, lagi. jadi Hotel Yamato. Nah, ketika Belanda kembali, diberi nama lagi Hotel Orange. Itu kan bentuk kedaulatan. Dan ketika Belanda berani pasang benderanya, berarti Belanda masih berdaulat. Iya. Maka pemuda-pemuda Surabaya menuntut agar bendera ini diturunkan. Terjadi kegaduhan, dan terjadi tembak-menembak dan terbunuhnya beberapa pemuda di Surabaya. Suasana makin panas, rakyat, pemuda, dalam hal ini pemuda-pemuda Islam, kemudian meluruh masuk dan membunuh beberapa perwira Inggris. Dan naik ke atas, merobek bendera biru. Dan tetap mengibarkan merah dan putih. Nah, presiden ini kemudian berkembang. Jawa Timur terus memanas. Melihat hal itu sebagai seorang tokoh bangsa dan juga pendiri daripada Nahdlatul Ulama, ya, Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, ayahnya adalah Asy'ari, yang tidak lain adalah beliau adalah ayah daripada Menteri Agama pertama kita, Wahid Hasyim, dan beliau juga adalah kakek dari presiden kita, Ya. Abdurrahman Wahid. Wahid. Presiden keempat. Ya, setuju. Kemudian meminta masyarakat Indonesia seluruhnya, khususnya Jawa Timur, dan pemuda-pemuda Islamnya, dan para santri untuk angkat senjata. Berjihad. Berjihad. Maka pada hari itu 22 Oktober keluarlah resolusi jihad. Jihad. Jadi masyarakat Jawa Timur kemudian bangkit mempersiapkan diri. Ini rentetannya 19 September, keadaan terus memanas sampai 22 Oktober. Tidak ada kata lain kecuali semua pemuda Islam Indonesia, terutama juga yang belajar di pondok-pondok, santri, untuk keluar membela tanah airnya, berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kita sudah merdeka. Wah, merinding saya nih. Seperti itu. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa bangsa ini hari ini tetap memiliki satu relevansi dalam membina generasi muda kita. Kalau tanpa satu arahan, tanpa satu perayaan, tanpa satu peringatan, kita tidak pernah siap sebagai bangsa. Maka Presiden kali ini menyatakan bahwa 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Kenapa? Untuk tetap menggugah semangat
semangat buat Pemuda ini ya, Indonesia. mengingat Pemuda masa lalu bahwa Iya. santri banyak berjuang demi negara kan. Dan santri-santri itu ada dari NU, ada dari Muhammadiyah. Muhammadiyah, ada dulu juga santri yang juga dari sini, misalkan pasukan santri dari Hizbullah, Hizbullah, dan sebagainya. Banyak sekali. Kan banyak Dari macam-macam pesantren ya. organisasi Iya. Islam di Indonesia Indonesia. yang saat itu sudah Bersatu. mulai bersatu untuk bela negara, bela bangsa. Betul. Tapi gini Lord sama Bang Levi, bahwa banyak apa ya kayak anggapan bahwa di pesantren itu santri itu belajar Islam garis keras atau Islam radikal. Sesungguhnya apa sih yang diajarkan di pesantren yang sesungguhnya mungkin dari Lord dulu? Apa benar ada anggapan seperti Kalau itu? anggapan itu kan sebenarnya hanya tuduhan. Tuduhan ya. Dan tidak ada pesantren yang membuat satu garis keras bahasanya untuk melawan bangsa atau pemerintah, itu tidak ada. Apalagi pada cerita yang akhirnya kalau jurusannya ke situ adalah jurusan ke teroris lah kalau bahasa sekarang. Iya. Itu tidak ada. Sesungguhnya tidak ada. Dunia pesantren Indonesia sendiri menyiapkan dia kuat lahir batin, ya, bukan untuk memusuhi satu kaum atau satu bangsa. Karena Islam mengajarkan proses keberadaan keselamatan dunia akhirat. Kalau persoalannya dengan jihad, setiap manusia harus jihad. Harus jihad. Bela bangsa, bela negara. Kemudian ditambahkan lordnya, bela bumi. Iya kan? Bela Itu, Safira. iya. Safira ada yang punya. Hati-hati. Nanti digugat Jadi itu. bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Iya, iya, iya. Ya ini bumi ini dirawat. Dan itu kewajiban, dan sekarang bukan hanya kewajiban santri saja ataupun kewajiban kita saja, tetapi semua manusia yang lahir di bumi berkewajiban untuk bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Oke. Iya. Kalau dari Bang Levi gimana? Iya, saya melihat bahwa peran khusus santri ini tidak berhenti dengan pada masa itu mendengar apa yang telah diminta sebagai sebuah fatwa oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun itu menjadi satu sikap bahwa kita tidak membenci bangsa Inggris. Iya. Kita tidak membenci bangsa Belanda, tetapi kita tidak menyukai sikap-sikap imperialisme, kolonialisme, bentuk-bentuk penindasan. Sehingga lahirnya resolusi jihad itu satu jawaban yang tepat. Dan kemudian sekutu serta Belanda merasakan itu. Jadi ceritanya terus berjalan. Enggak. 10 November yang akan kita peringati nanti, itu adalah rentetan-rentetan dari 19 September, 22 Oktober, sehingga pecah pada tanggal 10 November. Ketika santri menangkap beberapa perwira Inggris, menahannya, ultimatum Inggris bahwa lepaskan Jenderal Malabi, jika kalian tidak lepaskan, Surabaya, Jawa Timur, kami ratakan dengan tanah. Seluruh armada kapal perang sekutu berjejer di depan. Udah Surabaya. siap buat perang. Hancurkan Surabaya. Waduh. Seperti itu. Namun kembali lagi, resolusi jihad mampu menggugah tidak hanya pemuda-pemuda Islam, dalam hal ini santri, tetapi semua pemuda, bahkan dari Indonesia Timur banyak yang juga bukan Islam. Mereka turun berperang di Surabaya. Walaupun memang yang sangat mengerikan dan membuat orang-orang yang memegang senjata dengan teknologi canggih pada masa itu bergidik ketakutan ketika pekik Allahu Akbar. Wow. Hanya dengan bambu runcing, mereka jihad di saat itu. Berarti kalau sekutu dan Inggris itu kan udah menguasai alat-alat canggih senjata. Berarti santri dan warga Indonesia pun hanya bambu runcing. Bambu runcing. Kok bisa menang maksudnya? Diperkirakan pada masa itu, saya lupa-lupa ingat. Ada berapa pasukan? Ada berapa Sekutu mati mungkin cuma ribuan, 1.000-2.000 orang. Sementara pihak Islam tuh mati tuh, atau bangsa Indonesia tuh hampir 50.000 lebih. Tetapi kembali lagi, mereka tidak punya motivasi. Iya. Apa yang mau mereka pertahankan? Sementara bagi bangsa kita, mati 1, tumbuh 1.000. Kematian adalah sesuatu yang harum. Jihad soalnya kan. Jihad. Iya. Dan membela tanah air itu menjadi satu kewajiban. Oke. Kalau dari Lord sendiri
kalau perbedaan santri dulu dan santri sekarang gimana nih semangatnya? Kan kalau dulu kan seperti jelas gitu kayak ada perintah buat jihad. Nah, Iya. kalau untuk saat ini Dari pengamatan saya ya, dan menurut pendapat saya, santri dulu dan santri saat ini semangat juangnya masih sama. masih kuat ya. Karena ditanamkan oleh para Pak Kiai ya. Iya. Artinya jiwa-jiwa Kiai juga menanamkan bagaimana diri seseorang yang nyantri atau para santri ini selalu menanamkan itu tadi, ajaran bela bangsa, bela negara, ditambah bela bumi tadi ya oleh Lord Rangga. Santri dulu semangatnya sangat oke, dan saat ini pun sangat oke. Sehingga memandang perlulah, makanya ada Hari Santri Nasional ditetapkan saat ini, karena pertimbangan antara lain juga yang diambil semangatnya tadi. Iya. Sehingga hanya mungkin berbeda. Kalau santri dulu nggak pegang HP, ya, santri sekarang pegang HP. Dan itu adalah tantangan. Kalau perkara tantangan sekarang saat ini juga lebih berat. Kehidupan manusia saat ini bukan hanya santri saja, tantangannya lebih berat daripada masa-masa dulu. Kalau dulu udah jelas ada lawannya, bangsa penjajah kan. Kalau sekarang kan kita Jadi masih bukan hanya itu, tapi dulu kalau misalkan dibandingkan juga di zaman para nabi pun, manusianya masih sedikit. Kemudian hidup pun tantangannya hanya itu. Kalau saat ini adalah lebih besar. Kehidupan manusia saat ini tantangannya lebih besar. Sehingga apa? Perjuangannya pun lebih sulit. lebih sulit sebenarnya, karena tantangan itu ada pada bukan hanya orang luar, tapi Bangsa melawan sendiri. atas diri bangsanya sendiri, Iya. yang dalam artian melewati garis-garis nationality tadi, nasionalisme atau dan sebagainya. Nah, kalau menyambung dari sejarah yang tadi, Bang Levi mungkin ada tambahan lagi, misalnya dari pecahnya 10 November, setelah itu santri masih tetap kokoh kah atau malah semakin Ya, melebar ke bahkan santri dalam hal ini masuk ke masuk ke Laskar Pelajar sebagian. Yang udah agak umur 20-an, mereka masuk ke Laskar Hizbullah. Karena mempertahankan Indonesia saat itu terus berlangsung dari tahun 45 sampai tahun 49. 45, 47 Perjuangan pecah mempertahankan kelas, kemerdekaan. Pecah kelas pertama, ya kan? Tahun 49 pecah kelas kedua. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih sulit. Namun tadi saya setuju bahwa hari ini santri sebetulnya tidak mengurangi rasa hormat dengan santri di masa lalu. Santri di masa lalu musuhnya jelas. Kolonialisme, imperialisme. Namun santri hari ini dia menghadapi banyak hal. Kebodohan, kemiskinan, Iya, Iya, sosial. Ya. fitnah yang merajalela, Nah, harus bertempur dengan bangsanya sendiri. Dan jauh lebih sensitif saat ini ketika kita melihat sebagian anak muda Islam kita yang tidak tumbuh dalam budaya pesantren, itu kemudian terkena ideologi asing. bisa. Tumbuh rasa intoleran, radikalisme yang melahirkan terorisme serta bomber-bomber. Nah, kalau melihat ke situ, santri dengan pondok pesantren itu seperti kawah candra di muka. Mendidik kader-kader luar biasa. Iya. Tidak hanya mampu dan mumpuni dalam soal agama, tetapi juga nasionalisme kuat, Ya, cinta tanah air kuat, menjaga persatuan kuat, memandang saudara-saudaranya yang lain agama pun betul-betul sebagai saudara. Jadi, sepertinya kalau ada isu bahwa dari pondok pesantren, santri-santri ini lahir kalangan radikal, itu mustahil. Dari pondok pesantren lah lahir anak-anak muda yang cinta tanah air. Perlu tahu, maaf Lord, hubul waton minal iman itu tidak dikenal sebagai sebuah idiom di negeri Arab. Itu diciptakan di tanah air. hanya di kita. tanah air kita. Yang mengucapkan pertama kali Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mencintai tanah air, bagian daripada iman. Seperti itu. Oh, jadi benar-benar hari santri itu emang berpengaruh besar buat bangsa Indonesia karena pahlawan-pahlawan Indonesia pun berasal dari santri. Jadi tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa hari santri itu memang harus diperingati ya. Iya. Kalau saran saya sih, maaf Lord,
bukan diperingati, peringati ntar diingat. Dikenang atau Ingat, gitu. Harus terus digelorakan. semangatnya. Ya, harus Semangat. terus menjadi bagian daripada kehidupan dan cara berpikir anak muda Indonesia. Itu Indonesia tumbuh dengan kekuatan santri karena bagian proses perjuangan Islam mendominasi ya. Dari dulu hingga kini di golongan Islam yang dibantu oleh golongan agama lain tentunya untuk meraih kemerdekaan. Kenapa santri turun tangan? Juga tidak menutup kemungkinan pemuda-pemuda yang lain di luar Islam pun Jelas. juga Pemuda Hindu, memberikan pemuda Ikut. tetap perjuangan. Ya, jadi santri seperti menginspirasi berbagai pemuda ya untuk berjuang terhadap negaranya. Dan ini juga. karena mayoritas tadi yang membuat proses perjalannya Hari Santri ini diperingati. Dan jangan lupa, karena Islam mengajarkan pada proses rahmatan lil alamin, yang memberikan hari Imlek menjadi hari besar nasional juga itu santri. Santri. Ini orangnya. Ah, Yang menciptakannya dan membiayai pertama kali. Saya selaku ketua umum, Ketua umum itu. ya, dukungan dan penetapan Imlek menjadi besar nasional. Kalau Pak Gus Dur sebagai presiden tinggal meresmikan. Ya. Saat itu Lot Ranggala yang berjuang untuk memperjuangkan bagaimana meminta pada MPR, DPR, bagaimana meminta pada presiden, bagaimana membiayai pertama, dan itu saksinya masih Sahid Grand Hotel. Oh, itu Itu buat dari santri. Ternyata dari bagian santri juga yang memerdekakan pada proses Hari Imlek menjadi hari besar nasional. Wah, ini saya baru tahu. Itu satu bentuk itu. Orang yang Iya. Dan bisa masih ingat tanggalnya. Persis pada tahun 2000, ya, tanggalnya tanggal 17 Desember, saya gelorakan dengan 1000 kaum Tionghoa keturunan hadir, saya undang di Grand Sahid Hotel, Jakarta. Saya undang presiden, saya undang MPR, DPR, dan keseluruhan tokoh-tokoh lainnya melakukan dukungan dan penetapan Imlek menjadi besar nasional. itu kaum Jadi- Tionghoa semua di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Orang Makanya Kelapa Gading sampai juga hari ada ini ya, masih Pak? diinikan. Itu hari nasional. Jadi maksudnya kenapa saya singgung seperti ini supaya bahwa santri berkesempatan bahwa Islam yang disebut rahmatan lil alamin Amin. telah melakukan satu bentuk silaturahim bagi rahmat bagi seluruh yang lain. Iya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Islam tidak bisa sendiri, santri pun tidak bisa berdiri sendiri untuk membangun satu kekuatan bangsa. Ya. Dan saat itu ya alhamdulillah Mas Disahkan, Gus Dur ya. yang dapat ini ya, yang dapat kuehnya, Mas Amin Rais, Ketua MPR yang dapat kuehnya. Lot Rangga tetap sebagai pejuang. Ya. Salah satunya itu seperti itu. Ya, jadi santri Begitu. berjuang. Iya, santri berjuang. Nah, itu juga tadi ceritain tadi, santri yang pada gugur dengan hampir 50.000 Iya. pada saat dekade waktu 10 November. Ya. Itu juga dengan kondisi itu santri yang berjuang. Yang menikmati adalah bagian kita sekarang. Iya. Ya. Kita yang menikmati, mereka yang berjuang. Kita Maka juga menjadi buruk ketika kita tidak bisa melanjutkan Yes. dan Perjuangan. mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Dan ini untuk menjalin silaturahim bagi semua golongan tadi. ya. Berharap dengan medium ataupun pelaku toladan bagi para santri sehingga keseluruhan dari semua golongan unsur manapun bisa menjadi kekuatan yang bisa jadikan kekuatan bangsa ini lebih Bangsa baik. Indonesia. Justru santri itu sebenarnya ini ya, toleransinya sangat tinggi ya. Bahwa yang di luar sana banyak yang bilang kalau apa santri atau pesantren itu tidak toleran, itu salah besar ya sebenarnya. Salah, salah besar. Saya nggak tahu itu datang dari mana berita seperti itu. Iya. Walaupun saya tidak tumbuh besar lahir di dalam sistem pendidikan pesantren, tetapi saya memahami betul dan sampai hari ini masih datang silaturahim dengan beberapa kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Tidak ada sedikit pun mengajari para santrinya, anak didiknya untuk Membenci. misalnya melakukan keonaran, mengajak mengadu domba, membuat perpecahan. Tidak ada. Ya. Jadi Islam yang radikal itu sebenarnya tidak ada ya. Dari pesantren itu salah besar ya. Tidak ada santri yang melawan tentang urusan apa sebetulnya radikal atau negara melawan negara, tidak ada. Nah, kalau dari 10 Novembernya itu sendiri, setelah itu
Ada peristiwa besar lain nggak? Apa setelah itu justru kekuatan Indonesia malah masih dibombardir oleh sekutu Ya itu jadi momentum sekutu keluar. keluar ya? Sekutu keluar. Sekutu keluar dari Indonesia, Belanda lah yang tinggal. Dengan alasan bahwa bangsa ini, negara ini tidak mampu mengurus rakyatnya. Itu pun mendapatkan perlawanan dari seluruh pelosok Indonesia. Ya nanti dilanjutkan dengan Van Mook, dengan konferensi di Malino, itu mengajak pecah belah. Dia menciptakan Republik Indonesia Timur, dia menciptakan Republik Pasundan, dia menciptakan Republik Sumatera Timur. Nah, itu adalah permainan Belanda bagaimana secara sepihak bisa menduduki setiap wilayah di Indonesia. Seperti itu. Jadi masih berkuasa sedikit ya? Ya, artinya mereka masih mencoba, walaupun sudah mendapatkan pukulan telak dari kalangan pemuda dan juga santri pada bulan November tersebut. Tapi lepasnya tangan dari Belanda itu resminya kapan sih? Bahwa udah kelihatan nih, nggak ada semua Belanda, nggak ada urusan dari politik-politik Belanda itu. Apa setelah itu masih ada dari pihak asing juga, apa intervensi gitu? Yang mengakhiri hegemoni Belanda di Indonesia setelah delegasi Haji Agus Salim berangkat ke Den Haag dan menghadiri konferensi meja bundar. Itu kalau tidak salah bulan Desember. Sejak itu Belanda memilih mundur dan keluar dari Indonesia. Wah, keren banget. Mungkin Dan- hal yang lain Lord lebih tahu. Ya, masih banyak sih dengan proses adanya tadi 10 November ya. Itu kaitannya juga ada rentetannya proses Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ini, di dalam proses adanya waktu, maka November, kenapa November? Sementara Oktober sudah terbentuk UN, ya, Ujian nasional. United Nation, United Nations. udah disahkan di Bandung tuh saat Ya. itu. Oh, ya, maaf. Makanya dibuat proses adanya perang kembali, orang menyebut adalah ada misi kedua ya dari sekutu. Padahal sekutu yang dimaksud juga perintah dari Bandung sebenarnya. Karena apa? Harus memenangkan peralihan pada proses adanya setelah UN terbentuk penataannya harus ada Bank Dunia. Nah, Bank Dunia ada di sana, ada Bank Java. Untuk mengalihkan sebagai Bank Dunia harus ada perang. Maka proses terjadi 10 November. Dan di sana lingkupannya ada santri yang ikut mempertahankan kemerdekaan maksudnya. Ini sejarah perlu kita gali lagi. Iya, siap. Terima kasih buat Tapi yang perlu diketahui kenapa sekutu itu mengalami kekalahan di Indonesia. Karena ketika mereka mendarat dengan kekuatan besar, mereka baru sadar yang dihadapi ini semua adalah segajah. segajah. Iya. Maksudnya Karena mereka cuma sekutu. Oh, ya. ini jokes aki-aki. Iya, iya. Wah, gila. Gimana? Ya kita kan pria misteri. Iya, Ya, mind harus blowing kasih- banget. Iya, iya, Saya udah segajah. Dikirain saya bawa gajah Taman Safari dibawa, ternyata Ternyata gajah dari India. Jadi gajah kalau sirkus. iya, Sekutu. kalau sekutu, orang kita menyebut sekutu. Iya, iya, iya. Padahal yang dimaksud itu adalah ABCD. Nah, ini makin gak jelas. Dari Abdakom, aslinya itu. Karena gimana, kalau gimana? misalkan Belanda Ini atau paket Inggris besar. saat itu pun sudah kalah dengan perang dunia sebelum perang dunia berakhir di sini sudah kalah dengan siapa? Jerman. Siapa? Belanda. Bukan penguasa Jerman. Nazi. Nazi. Sehingga Sehingga Nazi goreng. iya Nazi ya Jerman. Jadi dengan kondisi kesini itu adalah penyelamatan kembali yang dari Abdakom menjadi Magicom. ABC. Jadi pasukan ABCD. ABCD. Ya, American, British, Cianjur. Corps Diplomatik Bandung. Oh, ini. Itu di perintah Bandung. Malabi meninggal, digantikan tuh yang Kolonel Praciken itu untuk jadi jenderal. Kolonel Sanders. Kolonel Sanders diganti Evan Sanders main Iya, sinetron itu- Ikatan itu Cinta benar. tuh. Iya. Ya, ya. Oh, itu Jadi kita KFC. sambung lagi lah nanti. Oke, itu. siap. Terima kasih Yang penting buat sekarang apresiasi terhadap santri, Hari Santri ya. yang Ya. dulu dalam Kita artian mengucapkan sedang selamat berjuang. juga Hari Santri kita kepada selamatkan para dan- santri Indonesia. kesimpulannya. Yang pasti Allah terima dan berikan surga Siap. bagi mereka yang sudah berjuang. Amin, amin. Iya kan? Dan Ya. sekarang memberikan kekuatan dan kemudian bagi Ya. orang-orang yang sekarang santri kita tetap bergerak. Ya.
Iya kan? Maju. Membangun bangsa yang lebih baik. Oke, Setuju. siap. Terima kasih buat Bang Novi. Salaman dulu biar gas like. Oke. Terima kasih buat Tultangga Yes, oke. atas informasi yang diberikan. Semoga semuanya bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Sekali lagi selamat Hari Santri. Buat santri-santri semangat terus. Buat pemuda-pemuda juga jangan lelah, jangan menyerah. Harus tetap bela negara, bela bangsa, Bela bumi. bela bumi, bela Claudia Sheinbaum, bela. Oke. Dibatasi Oke. jadi bela negara, bela bangsa, dan bela bumi. Oh, udah sampai situ aja ya. Oke, siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga boleh pencet tombol lonceng supaya ingat terus bahwa ada Lord Rangga Official. Ya. Terus jangan lupa komen nih. Kalau mau kirim pertanyaan boleh. Pertanyaan kita bisa besok langsung Langsung. ya kita live untuk Live. bisa saling bertanya. Kita bisa live TikTok juga. Oke. Ya. Oke, terima kasih buat Terima kasih. semuanya. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top. Ya. Salaman lagi. Ya. Salaman lagi. Berpelukan. Ya. Tapi Ya. sekali ya. Santri, hari santri. Oke. Oke. Thank you guys, thank you. Foto lagi.